Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-75. Kim Hong tersenyum dan hatinya girang. Tosu Kunlun Pai ternyata bukanlah orang-orang yang suka mempergunakan kekerasan, walaupun murid-murid mereka di dunia Kang Ou terkenal gagah perkasa dan gigih menentang kejahatan. Baik, Totiang, nah kau halangilah aku. Tiba-tiba Kim Hong berkelebat lari ke sebelah kiri Tosu itu, akan tetapi Tosu itu pun sudah meloncat ke sana sehingga jalan bagi Kim Hong terhalang. Nona itu meloncat tinggi ke atas, berjungkir balik sampai 3 kali sehingga dia mencapai langit-langit, akan tetapi Tosu itu pun mengeluarkan seruan keras lantas tubuhnya juga sudah mencelat ke atas untuk menghadang di atas. Kim Hong turun kembali, diikuti oleh Tosu itu dan selanjutnya dua orang itu seperti sedang bermain kejar-kejaran seperti anak kecil. Tubuh mereka tak nampak lagi saking cepatnya gerakan mereka. Yang nampak hanyalah bayangan yang berkelebatan dan memang Tosu yang seorang ini mempunyai gerakan cepat bukan main. Akan tetapi, kali ini dia bertemu dengan gadis yang pernah menjadi Lemsin, yang terkenal sekali dengan kepandaiannya yang hebat-hebat. Di antaranya adalah kecepatan gerakannya. Demikianlah, setelah mengajak Tosu itu berkelebatan dengan amat cepatnya di mana Tosu itu selalu dapat memotong jalan masuk, tiba-tiba Kim Hong mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya lalu tubuhnya berpusingan cepat laksana gasing. Tentu saja Tosu itu terkejut sekali dan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk turut berpusing seperti itu, dia tidak mampu dan tiba-tiba saja tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu darah itu sudah melesat di sampingnya tanpa dia mampu mencegahnya, saking cepatnya gerakan itu. Tahulah Tosu itu bahwa kalau tadi Nona itu mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya, dia tidak akan mampu mencegahnya. Hebat, hebat Pinto mengaku kalah, katanya sambil tertawa dan menghapus peluhnya. Tosu yang matanya sipit tadi kembali menjura. Nona telah menunjukkan ketinggian ilmu silat, kekuatan sinkang serta ketinggian ginkang. Nona adalah seorang tamu yang sudah sepatutnya minta berjumpa dengan wakil ketua kami. Akan tetapi, orang muda itu tidak boleh masuk. Dia hanya teman Nona, dan dia tidak melalui ujian masuk. Totiang bersikap kurang adil sekali. Dua orang Tosu itu saling pandang kemudian yang bermata sipit kembali menghadapi Kim Hong. Siancai, jika ada kesalahan kami, harap kau tunjukkan, Nona. Sikap kami yang manakah yang kurang adil menurut pendapatmu? Setiap orang memiliki peraturan masing-masing. Kunlun Pai memiliki peraturan bahwa siapa hendak menghadap ketuanya harus melalui ujian barisan murid-murid Kunlun Pai. Aku menghormati peraturan tuan rumah dan telah memenuhi syarat. Sebaliknya, sebagai tamu aku juga memiliki peraturan kepantasan yang kiranya dapat dimengerti oleh para tokoh Kunlun Pai. Aku adalah seorang wanita muda, dan menurut patut, kalau aku menghadap seorang laki-laki, aku harus membawa teman. Karena itulah maka untuk menghadap ketua Kunlun Pai aku membawa temanku. Apakah telah dianggap tepat oleh ketua Kunlun Pai untuk menerima tamu wanita muda berdua saja tanpa ada orang lain? Wajah kedua orang Tosu itu menjadi merah dan mereka merasa bingung, saling pandang karena mereka menganggap alasan Nona ini cukup kuat. Memang, dari sudut kesusilaan, sangatlah tidak pantas kalau menolak orang yang menemani Nona ini menghadap ketua Kunlun Pai, dan amatlah memalukan dan mendatangkan dugaan yang bukan-bukan jika ketua atau wakil ketua Kunlun Pai menerima kunjungan seorang wanita muda cantik jelita yang bukan murid dan bukan keluarga secara sendiri saja. Akan tetapi, Tosu berjenggot panjang yang ramah itu cerdik. Tiba-tiba dia bertanya, Nona,
Apamukah orang muda yang hendak mengantarmu menjumpai wakil ketua kami? Dia adalah kekasihku, tunanganku. Kim Hong berkata dengan lantang dan terus terang sehingga Tian Xin sendiri menjadi terkejut dan mukanya berubah merah. Akan tetapi dia pun lantas bisa menangkap bahwa memang jawaban terus terang itulah yang paling tepat. Karena jika bukan saudara dan bukan tunangan, melakukan perjalanan berdua saja tentu sudah melanggar kepantasan pula. Selagi dua orang Tosu itu termangu-mangu, tiba-tiba terdengar suara dari balik daun pintu di sebelah dalam, suara yang sangat halus dan ramah. Xian Cai, seorang muda yang penuh semangat. Persilakan Nona Toan dan temannya masuk. Kedua orang Tosu itu nampak lega, lalu menjura ke arah Kim Hong dan Tian Xin. Wakil ketua kami, Kui Yang Tosu, mengundang Jiwi untuk datang menghadap. Silakan. Mereka lantas membuka daun pintu yang besar itu. Kim Hong dan Tian Xin membalas penghormatan mereka, kemudian melangkah melewati ambang pintu memasuki sebuah ruangan lain yang terang. Ternyata kamar itu adalah sebuah kamar buku, karena di sudut berdiri rak penuh dengan buku-buku tua, dan juga merangkap kamar tamu, karena di situ terdapat meja kursi dan di atas dipan berkasur duduk bersila seorang Tosu yang wajahnya ramah dan Tosu itu duduk sambil tersenyum gembira, memandang kepada mereka. Tian Xin dan Kim Hong juga mengangkat muka, lalu memandang kepada Tosu tua yang duduk bersila di atas dipan itu. Seorang Tosu yang usianya mendekati 70 tahun, tinggi kurus, wajahnya dihias senyum gembira dan sepasang matanya membayangkan keramahan dan kehalusan budi. Di sudut ruangan duduk pula tiga orang Tosu lain yang usianya lebih muda, kurang lebih 60 tahun, dan sikap mereka diam menanti, tanda bahwa mereka ini kalah tinggi tingkatnya dengan Tosu tua itu. Diam-diam Tian Xin merasa seperti pernah mengenal Tosu tua itu, akan tetapi dia sudah lupa lagi di mana. Dan memanglah, dia pernah melihat Tosu itu yang bukan lain adalah Kui Yang Tosu, tokoh Kunlun Pai yang pernah datang mencarinya bersama tokoh-tokoh pendekar lain ketika dia membunuh Pangeran Toan Ong. Dan tiga orang tokoh lain itu adalah sute-sutenya, para pembantunya, sehingga tentu saja tingkat kepandaiannya lebih tinggi daripada dua orang murid kepala tadi. Sementara itu, pada saat dia memandang kepada wajah Tian Xin dan bertemu pandang dengan sepasang mata pemuda yang mencorong tajam itu, jantung Tosu itu terguncang dan senyumnya lenyap seketika. Alisnya yang putih berkerut dan sekali meloncat dia pun sudah bangkit berdiri menghadapi dua orang muda itu. Pendekar sadis, teriaknya mengejutkan tiga orang sutenya yang juga segera bangkit ketika mendengar sebutan ini. Pendekar sadis, kiranya engkau berhasil menyelundup ke sini? Apakah kini engkau juga mulai dan hendak menyebar maut di Kunlun Pai? Ketika Tian Xin melihat Tosu itu mengeluarkan tasbihnya dari saku jubahnya yang lebar, maka dia pun teringat kepada Tosu ini. Sambil tersenyum pahit Tian Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, To Tiang. Sekali ini aku hanya menemani Nona Toan saja, dan sama sekali tidak ada urusan dengan pihak Kunlun Pai." Xian Cai Tosu itu tampak lega mendengar ini, akan tetapi kini pandangannya terhadap Kim Hong menjadi lain, tidak seramah tadi. "Maaf, Nona, apabila Pinto tidak salah dengar, namamu adalah Toan Kim Hong. Di dunia ini tidak banyak nama keluarga Toan, apakah Nona masih ada hubungan keluarga dengan mendiang Pangeran Toan Ong?" Kim Hong tersenyum, tidak ada salahnya menjawab pertanyaan itu, "Lo Qianwei, walaupun tak ada sangkut pautnya dengan kunjunganku ke sini. Memang benar ada hubungan keluarga, karena Pangeran Toan Ong itu adalah pamanku sendiri." Ah, Tosu itu terkejut. "Dan apakah Toan Siokia sudah tahu siapa yang membunuh Pangeran Toan?" Nona itu mengangguk sambil mengerling ke arah Tian Xin. "Aku sudah tahu, Lo Qianwei, pembunuhan terjadi karena salah paham dan karena fitnah orang. Pembunuhnya adalah temanku inilah. Tapi mengapa? Sudahlah, Lo Qianwei. Kedatanganku ini bukan untuk urusan itu, melainkan untuk urusan yang lain sama sekali." Kui Yang Tosu menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Benar, memang demikianlah. Nah, sekarang katakanlah, apa perlunya Nona berkeras hendak bertemu dengan pimpinan Kunlun Pai?"
Kedatanganku ini ingin minta perkenan Lo Qianwei agar aku diizinkan bertemu dengan Jit Goat Tosu yang sedang bertapa di asrama Kunlun Pai. Tosu itu mengangguk-angguk. Permintaan nona itu sudah Pinto dengar tadi, akan tetapi Pinto masih ragu-ragu sebab permintaan itu sungguh amat aneh. Kehadiran Jit Goat Tosu di sini adalah suatu rahasia, dan sudah bertahun-tahun tidak ada yang tahu. Bagaimana nona bisa mengetahuinya? Dan bolehkah Pinto mengetahui apa urusan nona dengan Jit Goat Tosu? Aku cukup menghormati Kunlun Pai, Lo Qianwei, sehingga untuk menemuinya, terlebih dahulu aku menghadapi pemimpin Kunlun Pai dan minta izin, bukannya langsung mencarinya sampai bisa kutemukan. Aku tak ingin melibatkan Kunlun Pai dengan urusan kami, maka pertanyaan itu tidak dapat kujawab karena tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai. Xiancai, janganlah Nona Toan berpendapat demikian. Ketahuilah bahwa Jit Goat Tosu bukan orang lain bagi kami. Dia adalah saudara angkat kami, maka tentu saja kami ingin tahu apa yang menjadi sebabnya, maka Nona datang untuk mencarinya di sini. Kim Hong mengerutkan alisnya. Urusan menjadi sulit kalau begini. Tak disangkanya bahwa selain menjadi Tosu dan mondok di asrama Kunlun Pai, supeknya itu kini malah telah mengangkat saudara dengan para pimpinan Kunlun Pai. Kalau begini, agaknya tak dapat dihindarkan lagi keterlibatan Kunlun Pai. Lo Qianwei, urusanku dengan dia merupakan urusan pribadi, urusan antara seorang murid keponakan dengan supeknya. Apakah Lo Qianwei masih hendak mencampurinya? Mendengar ini terkejutlah kakek itu. Xiancai, kiranya Nona adalah puteri dari mendiang Toan Suong. Benar sekali, Lo Qianwei. Kalau begitu tentu saja Pinto tidak berhak mencampuri urusan pribadi Nona dengan supek Nona. Lalu Kui Yang Tosu menoleh kepada 3 orang Tosu itu. Tian Sute, harap kau antarkan Nona Toan menghadap Jit Goat Tosu. Karena beliau sedang bertapa, maka antarkan saja hingga di depan goa kemudian tinggalkan di situ. Biar terserah kepada yang berkepentingan mau menemui atau tidak. Baik, Su Heng, jawab seorang di antara 3 Tosu itu. Marilah, Nona. Kim Hong dan juga Tian Xin mengikuti Tosu itu dan Kui Yang Tosu tak berani mencegah ketika melihat Tian Xin juga ikut, biarpun hatinya merasa tidak enak dengan munculnya pendekar sadis di tempat itu. Karena itu, setelah sutenya pergi mengantarkan 2 orang muda itu ke arah belakang asrama, dia sendiri segera bergegas masuk ke dalam untuk menemui Su Hengnya, yaitu Kui Im Tosu untuk membicarakan urusan itu. Kiranya daerah markas Kunlun Pai itu luas bukan kepalang. Melalui sebuah pintu rahasia yang kecil, mereka keluar dari pagar tembok dan mendaki bukit atau puncak pegunungan di belakang, dan setelah melalui daerah berbatu, akhirnya sampailah mereka pada dinding puncak yang penuh dengan goa-goa besar. Tosu itu membawa mereka ke sebuah goa besar yang gelap, berhenti di depan goa sambil berkata, "Nah, disinilah tempat Jit Goat Tosu bertapa, Nona." Sesudah berkata demikian, Tosu itu langsung membalikkan badan dan meninggalkan 2 orang muda itu termangu-mangu di depan goa. Tian Xin dan Kim Hong memandang ke sekeliling. Tempat itu tentu saja sudah berada di luar pagar tembok Kunlun Pai, akan tetapi masih termasuk daerah Kunlun Pai. Tempat itu amat sunyi, di dekat sebuah puncak, dan kalau saja mereka tidak diantar oleh seorang Tosu Kunlun, agaknya tak mungkin mereka akan dapat menemukan tempat pertapaan Jit Goat Tosu. Di situ terdapat banyak sekali goa-goa besar berjajar seperti pintu-pintu hitam atau seperti mulut-mulut raksasa, jumlahnya ada puluhan. Mereka pasti akan memerlukan banyak waktu untuk menyelidikinya satu demi satu. Tidak kelihatan seorang pun manusia lainnya, bahkan agaknya tidak ada binatang hutan di pegunungan batu ini. Hanya ada beberapa ekor burung yang berterbangan di puncak, agaknya mempunyai sarang di sana, semacam burung pemakan bangkai. Tian Xin memberi isyarat kepada Kim Hong agar membuka suara. Dara itu mengangguk. Kemudian dia berseru dengan suara yang mengandung tenaga hikang sehingga getaran suaranya itu terdengar sampai jauh dan tentu akan sampai ke dasar goa di depannya. Jit Goat Tosu, keluarlah. Aku Toan Kim Hong datang untuk bicara denganmu. Dari dalam goa itu terdengar gema suara Kim Hong,
Terdengar mengaung menyeramkan seolah-olah terdapat suara iblis yang menjawabnya. Akan tetapi hanya gaung suara yang memantul itu saja yang terdengar, tidak ada suara lainnya. Beberapa kali Toan Kim Hong mengulangi seruannya tadi, namun sia-sia. Tidak ada suara menjawabnya. Sialan Tosu Kun Lun Pai itu. Aku telah ditipu. Agaknya tempat ini kosong, geru Tian Xin menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia membohong. Kalau begitu orangnya berada di dalam, tetapi sengaja tidak mau menjawab. Sebaiknya kumasuki saja dan kalau memang berada di dalam, kuseret dia keluar. Akan tetapi Tian Xin memegang lengannya dan menggeleng kepala. Kim Hong teringat dan bergidik. Bagaimana ia bisa lupa bahwa supeknya itu memiliki ilmu kepandaian yang bahkan lebih lihai daripada mendiang ayahnya? Karena ia tidak merasa mampu melawan, maka ia minta bantuan Tian Xin. Bagaimana kini secara lancang hendak memasuki goa gelap itu? Sungguh ceroboh karena hal itu akan berbahaya sekali. Tentu dia tidak mengenalmu. Coba sebut nama ayahmu, bisik Tian Xin. Kim Hong langsung teringat. Betul juga, pikirnya. Supeknya itu belum pernah melihatnya, belum pernah pula mendengar tentang dirinya. Tentu saja tidak ada artinya apabila hanya memperkenalkan nama. Maka dia lalu berteriak kembali, ditujukan ke dalam goa, dengan mengerahkan hikangnya. Supek Jit Goa Tosu, Supek Go Guat Leng, keluarlah. Ini aku Toan Kim Hong, putri tunggal dari Toan Suong datang hendak bicara dengan Supek. Baru saja gema suara itu menghilang, terdengarlah suara yang halus dari dalam goa itu, suara yang agak menggetar penuh perasaan, Siancai, Siancai, Siancai. Dan tak lama kemudian keluarlah seorang kakek dari dalam goa itu. Seorang kakek yang sangat kurus kecil dan mukanya pucat seperti mayat. Mungkin karena terlalu lama tidak pernah terkena sinar matahari. Melihat munculnya kakek yang kelihatan amat lemah dan sudah mendekati liang kubur ini, hati Kim Hong segera merasa kecewa sekali. Beginikah macamnya orang yang selama ini dicari-carinya dengan hati penuh dendam kebencian? Hanya seorang kakek tua renta yang sudah hampir mati, bahkan tertiup angin kencang saja agaknya tentu akan roboh. Kakek itu berdiri agak bongkok di depan goa. Sepasang matanya yang lemah itu berkedip-kedip, agaknya silau oleh sinar matahari yang sudah lama sekali tidak dilihatnya. Tangan kirinya digunakan melindungi matanya dari cahaya matahari, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah bendera kecil yang sudah lapuk. Bendera itu berwarna kuning dan sudah tidak nampak jelas lagi apa gambarnya. Hanya pinggiran bendera itu sudah robek-robek seperti biasanya pada bendera kuno yang sudah terlalu lama dan dimakan usia. Gagang bendera itu ternyata merupakan sebatang anak panah terbuat dari perak. Mana dia putri Toan Suong? Tanya kakek itu dengan suara gemetar. Kim Hong hampir tidak mampu menerima kenyataan itu. Tidak percaya bahwa mendiang ayahnya ketakutan terhadap orang lemah macam ini. Ia meragu dan dengan hati kecewa dia bertanya, mungkinkah engkau ini yang bernama Go Guat Leng atau Jit Goat Tosu? Kakek itu memandang kepada Kim Hong, lalu terkekeh lirih. Benar, matamu seperti mata ayahmu. Engkau tentu anak Sute Toan Suong, tidak salah lagi anak baik. Boleh jadi engkau meragukan diriku sebagai supekmu Go Guat Leng, tetapi ayahmu tentu pernah bercerita mengenai bendera pusaka kita ini, peninggalan dari kakek gurumu. Melihat bendera tua itu, hati Kim Hong menjadi panas rasanya. Bendera itulah yang selalu membuat ayahnya tunduk terhadap suhengnya ini. Bendera sialan, bentaknya. Dan tiba-tiba saja tubuhnya telah berkelebat meloncat ke arah kakek itu sambil tangannya menjangkau untuk merampas bendera itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tangannya hanya menangkap angin saja. Entah bagaimana caranya, kakek yang kelihatan lemah itu sudah dapat mengelakkan bendera itu dari jangkauan tangan Kim Hong yang amat cepat tadi. Siancai, tidak seorang pun di dunia ini yang boleh merampas bendera pusaka ini dari tanganku. Kakek itu terkekeh. Tentu saja Kim Hong merasa penasaran sekali. Kembali dia menubruk, kini menggunakan kedua tangannya untuk merampas. Akan tetapi, dua kali bendera kecil itu berkelebat dan tidak dapat ditangkap oleh tangan Kim Hong. Marahlah gadis itu dan kini pandangannya terhadap kakek itu sudah berubah. Biarpun nampaknya lemah,
Kiranya kakek ini memiliki kepandaian tinggi. Aku tetap akan merampas bendera itu, bentaknya. Kini dia kembali menerjang. Tangan kirinya menyerang dengan tusukan jari tangan ke arah lambung, kepalanya bergerak dan kuncir rambutnya menotok ke arah ulu hati, dan tangan kanannya mencengkeram hendak merampas bendera. Hebat bukan main jurus serangan yang dilakukan oleh Kim Hong ini, dan jarang ada orang yang akan dapat menyelamatkan diri dari serangan seperti itu, yang di samping dilakukan amat cepat, juga dengan tenaga dahsyat, dan terutama sekali penggunaan rambut sebagai senjata itu sukar diduga. Tubuh Kim Hong terbuyung ke belakang. Ternyata kakek yang kelihatan lemah itu sudah berhasil menangkis semua serangannya, bukan hanya menangkis, malah juga membalas dengan dorongan yang membuat gadis itu terhuyung-huyung. Melihat ini, Tianxin sendiri memandang kaget dan kagum. Gerakan kakek itu kelihatan lambat, namun begitu tepat dan mengandung tenaga yang dahsyat sekali. Kiranya engkau pun pemberontak seperti ayahmu? Kakek itu menegur, suaranya berwibawa, biarpun suara itu masih saja agak menggetar dan agak kaku. Mungkin karena lamanya dia bertapa dan selama itu tidak pernah mengeluarkan suara. Kim Hong sendiri terkejut dan maklum bahwa bendera itulah yang membuat dia sampai kena terdorong. Saat si kakek tadi menangkis, bendera itu berkelebat di depan matanya, kemudian membuat dia lengah sehingga kena didorong. Kiranya bendera itu bukan hanya merupakan bendera pusaka, akan tetapi bisa juga merupakan sebuah senjata aneh, yang agaknya ampuh sekali walaupun belum dipergunakan sepenuhnya oleh kakek itu. Bocah si Toan, kau sebagai putri Toan Suong merupakan satu-satunya keturunan yang seharusnya mewarisi bendera ini dan menghormati bendera ini sampai mati. Akan tetapi kini engkau malah menghinanya dan hendak merampasnya. Katakan, apa perlunya engkau datang untuk menemuiku? Go Guatleng, lupakah engkau betapa ayahku harus hidup terlunta-lunta dan menjadi buronan, juga selama hidupnya harus bersembunyi sampai mati, hanya karena engkau? Mendiang ibuku bercerita bahwa engkaulah yang menyebabkan ayah tidak berani muncul di dunia ramai, engkau dan bendera sialan itu. Boleh jadi ayah terlalu bodoh untuk merasa Jerry menghadapi engkau dan bendera terkutuk itu, akan tetapi aku, anaknya, tidak. Aku yang akan membalaskan kematian serta menebus kesengsaraan ayah kepadamu, juga menghancurkan bendera terkutuk itu. Xian Cai akhirnya datang juga saat yang kunanti-nantikan selama ini. Anak baik, engkau hendak berbakti secara sesat kepada ayahmu. Ayahmu sendiri takut kepadaku karena dia sangat menghormati bendera dan karena tahu diri, sekarang engkau hendak melawanku? Engkau benar-benar telah murtad terhadap bendera pusaka nenek moyang perguruanmu sendiri, dan engkau tidak tahu diri berani melawan supekmu. Tidak usah banyak cerewet, bersiaplah untuk menyusul ayah dan ibuku. Setelah berkata demikian, Toan Kim Hong segera mencabut sepasang pedang hitamnya dan menyerang dengan sengit. Gagang bendera itu telah menangkis sepasang pedang. Aku sudah mendengar bahwa dalam persembunyiannya ayah ibumu menciptakan Hokmo Sin Kun. Apakah ini yang namanya Hokmo Siang Kiam? Akan tetapi Kim Hong sudah tak mempedulikan lagi dan menyerang terus, menggunakan jurus-jurus terampuh dari ilmu pedangnya. Dan ternyata kakek itu, sungguh pun kelihatan sudah tua dan lemah, tapi ternyata masih hebat. Gerakannya begitu ringan seperti kapas tertawa angin. Seolah-olah tubuhnya sudah terdorong oleh angin sambaran pedang lawan, sehingga tanpa mengelak pedang itu tidak mengenai sasaran. Dan benderanya bergerak-gerak berkibar-kibar, tapi bukan sembarangan berkibar karena bendera tua itu berkelebat menggelapkan pandangan, dan ujung gagangnya yang tumpul menjadi alat penotok yang amat ampuh, adapun mata anak panah yang menjadi gagang bendera itu pun menyambar-nyambar seperti patuk seekor Raja Wali. Walaupun Kim Hong bergerak cepat dan mengerahkan tenaga, namun Tianxin dapat melihat bahwa memang kakek itu memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga dengan mudahnya kakek itu dapat menghalau semua serangan Kim Hong tanpa banyak kesukaran. Sebaliknya setiap serangan balasan kakek itu agaknya memang tepat sehingga membuat Kim Hong kewalahan dan sibuk menyelamatkan diri. Jit Goa Tosu, sungguh tidak patut kalau yang tua menghina yang muda, dan aku sudah menjanjikan bantuan kepada Kim Hong. Berkata demikian,
Tianxin sudah meloncat ke depan sambil mengelebatkan Jin Hua Qiam sehingga nampaklah sinar perak menyambar ganas. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.